dua Korea harus sama-sama angkat koper di semifinal Piala Asia U17. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa semifinal Piala Asia U17. Arab Saudi memastikan diri lolos ke partai final. Setelah bermain 2 babak 90 menit luar biasa bersama dengan Korea Selatan. Korea Selatan sempat unggul di babak pertama hingga hampir selesai babak kedua. Sayang terjadi sekelumit bola di dalam kotak penalti Korea Selatan yang memaksa kiper Korea Selatan untuk melanggar pemain Arab Saudi. Akhirnya Arab Saudi dapat penalti. Penalti itu mampu dituntaskan dengan baik oleh Abu Bakar Abdurrahman. Dan dengan 1 gol Abu Bakar akhirnya mengantar Arab Saudi dan Korea Selatan adu penalti. Di babak adu penalti ini Korea Selatan belum beruntung karena 3 penendangnya gagal dalam mengeksekusi penalti dan skor 3-1 untuk Arab Saudi. Arab Saudi memastikan diri lolos ke partai final yang akan dilakukan esok tanggal 20 April hari Senin. Hari Minggu ya, 20 April hari Minggu. Dan Korea Selatan harus pulang. Tim yang dikalahkan oleh timnas Indonesia di pertandingan pertama grup C lalu. Dan kemenangan ini mengantarkan Arab Saudi punya peluang untuk mampu menjadikan dirinya menjadi juara ketiga kalinya. Karena memang Arab Saudi sendiri sudah pernah juara di tahun 1985 dan 1988. Dan kita tunggu saja mampukah Arab Saudi mencetak hat-trick dan mencetak sejarah di mana gelaran Piala Asia U16 U17 belum pernah tim tuan rumah menjadi juara. Apakah nanti Arab Saudi akan mencetak 2 sejarah itu? Dan lawan Arab Saudi di final nanti jelas tim tangguh Uzbekistan yang satu grup bersama Arab Saudi di grup A harus bertemu kembali di final setelah Uzbekistan mampu menaklukkan Korea Utara dengan skor telak 3-0. Uzbekistan memang tim yang luar biasa, bermain apik melawan Korea Utara, sempat unggul di babak pertama dengan 1-0. Dan pada menit ke-40 salah satu pemain Korea Utara harus menerima kartu merah karena akumulasi 2 kartu kuningnya. Dengan pincang karena memang bermain dengan 10 pemain, Korea Utara harus menerima gempuran habis-habisan dari Uzbekistan. Di babak kedua tambahan 2 gol memastikan Uzbekistan menang atas Korea Utara dengan skor 3-0. Dan jelas 2 Korea akhirnya pulang, baik Korea Selatan maupun Korea Utara di pentas Piala Asia U17 ini. Dan Uzbekistan sendiri siap menerima tantangan dari Arab Saudi di partai final Piala Asia U17 ini, yang mana tim Arab maupun Uzbekistan bertemu di satu grup A kemarin. Sama-sama dalam perjalanannya memang Uzbekistan lebih menonjol karena belum pernah seri maupun kalah. Perjalanannya sendiri Uzbekistan dari grup A kemarin melumat Thailand dengan skor 4-1, mengalahkan Cina dengan skor 2-1. Uzbekistan sendiri bahkan mengalahkan Arab Saudi di grup A kemarin dengan skor telak 3-0. Di perempat final, Uzbekistan mampu mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Dan di partai semifinal kemarin skor 3-0 mampu dibukukan oleh tim Uzbekistan. Jadi memang dalam perjalanannya Uzbekistan mampu menang telak dengan skor-skor yang luar biasa dan belum pernah seri dari babak penyisihan grup hingga sampai ke semifinal ini, sampai partai final ini ya. Memang luar biasa Uzbekistan ini.
dari segala kelompok usia memang sangat terkenal, baik U17, U20, U23 juga mampu menyingkirkan Indonesia di semifinal dan menggagalkan Indonesia untuk lolos Olimpiade di 2024 kemarin ya. Luar biasa Uzbekistan ini. Bahkan salah satu pemain seniornya sudah bermain di Liga Inggris dan menjadi andalan sebagai back Manchester City ya. Memang Uzbekistan ini luar biasa. Pembinaan usia kelompok umur hingga timnas seniornya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan tim Arab Saudi U17 sendiri dalam perjalanannya menuju final ini cukup api. Sayang memang di partai penyisihan grup kemarin harus menorehkan kekalahan atas Uzbekistan. Mengalahkan Thailand dengan 3-1, mengalahkan Cina dengan 2-1. Tapi sayang di pertandingan terakhir grup A kemarin harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor telak 3-0 karena mereka berdua saling berebut posisi 1 dan 2. Kemudian lolos ke perempat final, harus mengalahkan Jepang dengan adu penalti, kemudian lolos lagi ke semifinal, harus mengalahkan Korea Selatan. Sama persis kalah mengalahkan Jepang dengan adu penalti. Dan kita lihat saja nanti di partai final, apakah memang Uzbekistan masih perkasa untuk menaklukkan Arab Saudi final, ataukah Arab Saudi yang akan lebih menguasai permainan untuk menjuarai dan menyabet gelar ketiganya dan mencetak sejarah sebagai tim tuan rumah pertama yang menjadi juara. Atau sebaliknya, apakah Uzbekistan akan menyabet gelar keduanya di pentas Piala Asia U17? Karena Uzbekistan sendiri pernah menjuarai Piala Asia U17 di tahun 2012. Kala itu Uzbekistan mengalahkan Jepang di partai final. Jadi layak ditunggu pertemuan ulangan di pentas Piala Asia U17 ini antara Uzbekistan melawan tuan rumah Arab Saudi esok Minggu jam 10 WIB, dan siapa kira-kira akan menjadi juara Piala Asia U17 ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.